Tapi bagi Nasdem katanya, Pak Jokowi 2014 lalu bukan siapa-siapa. Wah, ini perlu disebarkan seluas-luasnya agar para pendukung Jokowi atau pemilih Jokowi tahu betapa sombongnya Partai Nasdem gitu. Dan ke depan kita perlu kasih tahu gitu. Apakah di 2024 nanti adalah Jokowi yang bukan siapa-siapa atau Nasdem yang bukan apa-apa. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu beralasan sibuk. Biasanya itu udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda jelang putus gitu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita hubungan antara Presiden Jokowi dan Partai Nasdem. Ya karena ketika Nasdem ulang tahun, Pak Jokowi nggak memberikan ucapan selamat, nggak nelpon, nggak ada videonya. Nggak sesuai dengan rencana gitu. Yang menurut Nasdem nanti akan ada video dari Pak Jokowi, ternyata nggak ada. Dan Surya Paloh gitu ya, atau KSP, semuanya sama-sama mengklaim bahwa Presiden Jokowi lagi sibuk. Ini tanda-tanda nih, hubungan berada di titik terendah. Ya karena alasan sibuk itu cuma soal prioritas gitu. Kalau kamu bukan prioritasnya, maka dia akan selalu sibuk. Bahkan nggak sibuk pun menyibukkan diri. Supaya apa? Supaya punya alasan untuk nggak datang, untuk nggak mengucapkan selamat. Ya karena sibuk itu cuma soal prioritas gitu. Apalagi di era seperti sekarang, di mana HP-HP sekarang itu sudah sangat-sangat canggih semuanya, kameranya sudah bagus-bagus sehingga nggak perlu lagi kamera profesional yang harus besar dan harus ada orang yang pegangin gitu, nggak perlu gitu ya. Sekarang tuh HP kita bisa langsung rekam video dan bisa ucapkan selamat secara langsung gitu, dimanapun dan kapanpun. Pak Jokowi ada di luar negeri sekalipun ya kan ada wifi gitu. Bisa tersambung dengan internet. Jadi kalau sampai Pak Jokowi nggak mengucapkan selamat dan nggak ada video di hari ulang tahun Nasdem. Ini kayaknya memang bukan prioritas lagi gitu. Partai yang sekedar ya ada nggak apa-apa tapi bukan prioritas. Udah nggak dianggap jangan-jangan gitu ya. Atau bahkan ternyata Surya Paloh juga mengakui bahkan Pak Jokowi katanya belum sempat menelpon secara langsung. Udahlah, ini Nasdem berarti emang udah bukan prioritas lagi atau nggak dianggap lagi. Ya karena sibuk cuma soal alasan aja gitu. Sesibuk-sibuknya kita, kalau kamu adalah prioritas kita, maka untuk alasan dan agenda apapun, kalau kamu yang nelpon, kita akan langsung datang. Ya kalau dia adalah atau kamu adalah prioritasnya. Tapi kalau kamu bukan prioritasnya, ya udah kayak ginilah jadinya. Atau bisa juga skenario ini sengaja dibuat sama Partai Nasdem untuk supaya bisa memainkan narasi terzolimi, playing victim. Ya karena kalau Pak Jokowi gak mengucapkan selamat, itu nanti kan Nasdem bisa seolah-olah terzolimi atau sedang dikucilkan, ditendang, tidak dianggap lagi dan sebagainya. Bisa membuat skenario atau cerita-cerita sedih di mana Nasdem mulai tidak dianggap lagi. Ya, supaya apa? Supaya harapannya nanti di survei Nasdem bisa mendapatkan suara yang lebih tinggi lagi ya karena masyarakat kita dalam sejarahnya memang suka cerita-cerita terzolimi. Kalau cerita-cerita terzolimi itu gampang dibela gitu. Yang kecil, yang ditendang, nggak dianggap, dikucilkan. Wah, itu bisa menuai simpati yang luar biasa besar. Cuma pertanyaannya, ini kan sudah era sosial media, ini tahun 2022, apakah cerita-cerita semacam itu masih akan relevan ke depannya? Ya kita lihat aja nanti gitu ya, surveinya akan seperti apa. Tapi sejauh ini ketika Anies dicapreskan sama Nasdem gitu ya, yang mendapatkan limpahan suara ternyata PKS sama Demokrat. Nasdemnya malah enggak.
Ya karena pemilih Nasdem itu kan mayoritasnya pemilih Jokowi, sehingga ketika memilih Anies ya udah mereka kabur tuh, nggak pilih lagi. Dan di luar itu Nasdem atau Surya Paloh di hari ulang tahun Nasdem kemarin berpidato dan mengklaim bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden Nasdem dan sampai tahun 2024 Nasdem akan tetap mendukungnya. Kecuali Nasdem kemudian tidak dianggap, tidak dibutuhkan lagi, atau dibilang ya sudah sampai di sini saja, silahkan keluar, ya itu lain cerita dan kami akan siap dengan itu. Jadi kayaknya memang ada skenario yang disiapkan agar terlihat seperti terzolimi gitu ya, agar nantinya suara itu bisa melejit seperti harapan Nasdem gitu. Ya karena saya juga membayangkan gitu ya. Karena sebelumnya ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, itu kan banyak sekali muncul tuntutan agar menteri-menteri Nasdem itu mundur. Ada sindiran-sindiran agar Nasdem itu keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi gitu. Tapi dalam bayangan saya, kalau sampai itu terjadi dan kemudian menteri-menterinya dicopot dan di reshuffle gitu ya, mungkin hari ini Nasdem sedang panen dan menikmati citra terzolimi atau ditendang dari koalisi. Dan itu akan menaikkan partai Nasdem. Tapi Pak Jokowi kayaknya sudah paham dengan itu gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi ya udahlah biarin aja. Gak ditanggepin, gak direspon sama sekali. Cuma di beberapa HUT partai lain, di Golkar dan Perindro, itu kemudian disindir. Jangan gerusa-gerusu, jangan sembrono. Tapi nggak menyebut nama Nasdem sama sekali gitu. Tapi dengan sikap yang seperti itu saja, ternyata itu sukses untuk membuat Nasdem ini kayak panik. Suaranya nggak naik, Pak Jokowi nggak ngerespon, nggak jadi dizolimi, sehingga ketika hari ulang tahun Nasdem diselenggarakan, itu Surya Paloh kayak nembak ke segala arah tuh. Ya karena semua ditarget gitu. Anies sudah dicapresin gitu kan, menterinya nggak mundur. Lalu kemudian ngaku agar bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden dari Partai Nasdem. Ini kan kayak mau merangkul semuanya, mau ngambil semuanya gitu. Mau mengambil semua suara dari beragam atau berbagai pihak gitu. Tapi akhirnya ya nggak ada yang nyantol sama sekali. Ya akhirnya ya kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi itu coba menghindar dari jebakan-jebakan yang dibuat oleh Partai Nasdem untuk menaikkan Partai Nasdem sendiri, sehingga hari ini Nasdem nggak mendapatkan apa-apa. Makanya kemudian Surya Paloh sampai harus bicara bahwa kalau Nasdem dikeluarkan, maka Nasdem siap. Itu kan sudah apa ya? Sudah kebelet banget gitu pengen dikeluarin. Nggak keluar-keluar. Tapi menteri-menteri Nasdem juga kayak digantung gitu aja gitu, nggak dilibatkan di banyak kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin sebagian orang juga sudah melihat bahwa ini partai-partai atau menteri-menteri dari partai yang pengkhianat, yang berkhianat dan berteman dengan oposan gitu kan. Tapi nggak dipecat, tapi dibiarin, nggak disapa. Ya mana nyaman gitu, ibarat kita satu rumah, saling satu keluarga gitu, tapi nggak saling sapa. Karena salah satunya berkhianat, ya kan nggak enak jadinya gitu kan, meskipun masih satu rumah gitu. Tapi di luar itu yang saya sebut Surya Paloh seperti menembak ke segala arah, karena kemudian Surya Paloh juga bilang bahwa kalau 2024 nanti kursi Nasdem tidak bertambah, maka sebagai nahkoda dia malu dan akan out atau mundur dari ketua Partai Nasdem. Dari sini gitu ya, jelas kelihatan bahwa ternyata orientasi dari Partai Nasdem ya cuma kursi. Kalau cuma butuh kursi, kenapa nggak bilang Pak Jokowi gitu? Sebagai tukang kayu kan pasti bisa bikin kursi. Dan selama ini kan sudah kalian nikmati kursi-kursi itu. Udah dikasih kursi, masih kurang gitu. Makanya kemudian ngajak Anies. Deklarasiin Anies gitu.
Ya ini udah jelas yang dipikirin bukan soal kebangsaan atau kepentingan negara atau kemajuan bangsa ini gitu. Sehingga yang dipilih ya cuma orang yang berpotensi atau memberikan harapan mampu memberikan kursi. Yang dipikirin cuma kursi lagi mana gitu. Jadi ya nggak peduli siapapun ya akan didukung sama Nasdem gitu. Mungkin kalau ada artis gitu ya, terkenal, populer, juga akan didukung tuh sama Nasdem. Demi apa? Demi kursi. Ya meskipun kalau kita ingat tahun 2018 lalu, sebenarnya Surya Paloh itu juga pernah mengucapkan hal yang serupa gitu. Dia bilang bahwa Nasdem kalau tahun 2019 tidak menjadi partai 3 terbesar di Indonesia atau di luar 3 besar atau tidak mendapatkan 100 kursi di Senayan, maka Surya Paloh akan malu dan akan mundur. Ya karena sudah dianggap gagal. Tapi faktanya Nasdem nggak masuk 3 besar, nggak dapat 100 kursi juga, cuma dapat 59 kursi. Ya memang nomor 4 sih gitu ya, nomor 4 memang gitu. Dibandingkan PD Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, itu nomor 4 Nasdem. Tapi secara perolehan kursi, itu cuma jarak 1 dengan PKB. Nasdem dapat 59, PKB 58. Demokrat 54, PKS 50. Jadi deket jaraknya gitu. Sementara Nasdem dengan Gerindra itu jauh sekali. Nasdem 59, Gerindra 78. Golkar 85, PDI Perjuangan di atas 100, seingat saya 120 berapa gitu ya. Jadi jaraknya itu agak jauh gitu, meskipun memang ya nomor 4 sih, tapi kan ternyata nggak nyampe 100. Yang didapat cuma 59%-nya gitu. Jadi kecil gitu. Tapi akhirnya apa? Ya enggak. Surya Paloh nggak mundur. Jadi pernyataan-pernyataan atau pidato yang seperti itu sebenarnya adalah pidato-pidato yang usang yang dalam rangka dilakukan gitu ya untuk membuat orang-orang dari Partai Nasdem itu semangat. Wah, ayo kita bekerja supaya apa? Supaya Surya Paloh nggak mengundurkan diri. Ya itu trik lama lah gitu dan itu nggak akan dilaksanakan Surya Paloh dan begitulah politisi kita. Yang antara ucapan dan perbuatan itu nggak seimbang, nggak sesuai, sama seperti Anies gitu. Dicapreskan untuk menyatukan, padahal orang ini biang kerok perpecahan di Indonesia. Lah kok bisa diklaim sebagai untuk menyatukan bangsa Indonesia? Lagi mana gitu? Lawang dia itu menikmati politik identitas, menikmati politik sara, menikmati demo 212, 411 dan ancaman-ancaman tidak disolatkan kepada semua orang yang mendukung Ahok tahun 2017 lalu. Dia menikmati itu. Memang nggak mendukung tapi ngebiarin aja gitu, dibiarin begitu aja. Bahkan demo-demo itu seperti dilihat dikasih fasilitas gitu, diberikan panggung, bahkan diajak untuk ayo demo bersama-sama, Jakarta siap. Jadi dengan ini gitu ya, antara Nasdem, antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan kayaknya emang cocok nih. Antara ucapan dan perbuatannya itu gak sebanding. Apalagi gitu ya, Nasdem juga mengatakan, Wakil Ketua Umum Nasdem mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dicalonkan pada tahun 2014, itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa gitu. Dan sudah menjadi tradisi Nasdem untuk mencalonkan capres lebih dulu dibandingkan yang lain katanya. Ini untuk merespon kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies gitu. Karena menurut Nasdem tahun 2014 itu Pak Jokowi juga bukan siapa-siapa tapi dicalonkan sama Partai Nasdem. Bagi saya, pernyataan ini harus disebarkan seluas-luasnya agar semua orang yang pernah mendukung atau menjadi pendukung Pak Jokowi itu tahu dan sadar bahwa Nasdem merasa bahwa Pak Jokowi tahun 2014 bukan siapa-siapa. Jadi dianggap Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa terus kemudian dinaikkan sama Partai Nasdem. Seolah-olah Nasdem itu sangat-sangat berjasa dalam karir politik Pak Jokowi. Padahal dia kan yang numpang ya. Yang numpang kendaraan kan Nasdem ya.
Yang numpang popularitas, yang numpang suara untuk mendapatkan suara pendukung Jokowi kan Nasdem gitu. Tapi Nasdem malah mengklaim bahwa Pak Jokowi bukan siapa-siapa tahun 2014. Gimana ceritanya bukan siapa-siapa? Pak Jokowi menang di pemilu pilkada 2017 di Jakarta gitu. Jadi gubernur DKI itu masa iya bukan siapa-siapa? Dan Pak Jokowi juga sudah 2 periode di wali kota Solo gitu. Dengan perolehan suara yang sampai 90% di Solo waktu itu. Masa iya bukan siapa-siapa? Kalau kita mau ingat, kalau orang-orang yang paham soal politik, jalan politik di Indonesia gitu ya. Tahun 2013, 2012, tidak ada satupun nama di Indonesia yang melampaui Presiden Jokowi waktu itu. Bahkan SBY yang jadi presiden, itu kayak kalah populer dengan Jokowi. Tapi bagi Nasdem katanya, Pak Jokowi 2014 lalu bukan siapa-siapa. Wah, ini perlu disebarkan seluas-luasnya agar para pendukung Jokowi atau pemilih Jokowi tahu betapa sombongnya Partai Nasdem gitu. Dan ke depan kita perlu kasih tahu gitu. Apakah di 2024 nanti adalah Jokowi yang bukan siapa-siapa atau Nasdem yang bukan apa-apa. Ya kita mau kasih pelajaran gitu supaya Nasdem ngerti gitu. Kalau Nasdem itu ya Nasdem yang bukan apa-apa. Jokowi itu malah memberikan dampak positif kepada Nasdem. Makanya Nasdem mepet terus gitu ya. Ya karena saya kan juga sering baca komentar gitu. Kalau PDI Perjuangan nggak mengusung Ganjar atau nggak mengusung Pak Jokowi gitu ya, itu suaranya akan turun katanya. Saya memilih PDIP itu karena Jokowi. Sering kita baca komentar yang seperti itu gitu ya. Bahkan PDI Perjuangan yang suaranya selalu stabil di setiap pemilu gitu ya, yang sudah terlatih dan terbukti kuat sejak zaman Orde Baru sampai sekarang gitu ya. Itu masih dibilang bahwa mereka itu milih PDIP gara-gara Jokowi. Nah, Nasdem yang bukan partai besar lalu menganggap Jokowi bukan apa-apa gitu. Ini keterlaluan bagi saya dan saya merasa saya gak terima dan saya mengajak semua orang, semua pendukung Pak Jokowi untuk memberikan pelajaran kepada Nasdem bahwa Nasdemlah yang bukan apa-apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.